Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Abu, hari ini kita akan bahas soal-soal penalaran umum. Baik teman-teman, kita lanjut di soal nomor 10 ya teman-teman ya. Soal nomor 10, semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatot-Kaca adalah pekerja di PT X. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ini teman-teman seperti soal di video sebelumnya ya teman-teman, ini kan pernyataan berkuantor. Ada pernyataan berkuantor universal, di situ memiliki ciri semua gitu ya teman-teman ya. Di sini terdapat kata semua. Nah, ini semua ini berarti dia universal nih. Ini berkuantor universal. Kemudian ada kata sebagian. Sebagian ini berarti berkuantor eksistensial gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mengerjakannya seperti apa nih teman-teman? Cara mengerjakannya kita bisa menggunakan diagram Venn atau pakai indikator AB, kemudian AC gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat, coba kita pakai diagram Venn gitu ya teman-teman ya. Kita pakai diagram Venn. Jadi ada semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca gitu ya. Jadi di sini ada mahasiswa gitu ya teman-teman ya. Gatot-Kaca. Nah di sini semua mahasiswa Gatot-Kaca. Dia apa katanya teman-teman? Lulus tepat waktu. Jadi ini lulus tepat waktu. Gitu ya teman-teman ya. Lulus tepat waktu. Kemudian, sebagian mahasiswa Universitas Gatot-Kaca adalah pekerja di PT X gitu. Jadi di sini sebagian mahasiswa Gatot-Kaca ini adalah apa? Pekerja. Nih. Pekerja di PT X gitu ya teman-teman ya. Maka kesimpulannya apa nih teman-teman? Kesimpulannya berarti semua gitu ya, semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca, semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca gitu ya yang bekerja di PT X itu lulus tepat waktu gitu. Jadi kalau kita lihat di sini pilihan A, coba kita lihat ya. Semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tidak tepat waktu, ini kan salah ya. Harusnya kan semua mahasiswa Gatot-Kaca itu lulus tepat waktu, ini salah. Semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca bekerja di PT X. Nah, di situ dibilangnya apa? Sebagian ya. Jadi salah ya. Semua pekerja PT X menjadi mahasiswa Universitas Gatot-Kaca. Ini juga salah nih ya. Semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Nah, ini semua pekerja. Jadi semua pekerja di sini menjadi mahasiswa. Nah, ini bisa betul ya teman-teman ya. Bisa betul nih teman-teman. Sebagian pekerja PT X yang menjadi mahasiswa Universitas Gatot-Kaca lulus tepat waktu. Ini kan harusnya semua ya. Semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa Universitas Gatot-Kaca ini lulus tepat waktu, ini salah. Nah, ini juga kita bisa pakai indikator A sama B gitu teman-teman. Nah, di sini misalnya nih semua mahasiswa Universitas Gatot-Kaca ini kan A gitu ya teman-teman ya. Nah, lulus tepat waktunya ini adalah B teman-teman gitu. Nah, sebagian mahasiswa gitu ya
Sebagian mahasiswa ini adalah A juga teman-teman ya. Nah, ini pekerja PT X berarti C teman-teman gitu. Berarti kan bisa kita dapatkan di situ ada semua A gitu ya. Semua A adalah B, sebagian A adalah C gitu ya teman-teman ya. Maka kalau misalnya kita pakai kata semua gitu ya. Nah, ini opsi yang pertama, pakai kata semua gitu ya. Berarti kan semua A yang apa teman-teman? Yang C gitu ya. Jadi semua A itu yang C, berarti semua mahasiswa Universitas Gatotkaca yang bekerja di PT X gitu ya. Nah, itu dia adalah apa? Adalah lulus tepat waktu. Jadi semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Nah, itu kalau pakai cara yang pertama. Cara yang kedua, nah itu bisa juga pakai sebagian. Jadi kalau pakai sebagian, berarti sebagian A gitu ya. Sebagian A adalah B dan C, bisa kayak gitu. Jadi sebagian mahasiswa Universitas Gatotkaca gitu ya, lulus tepat waktu dan bekerja di PT X gitu. Atau bisa juga sebagian, yang ketiga berikutnya apa? Sebagian B adalah C gitu. Jadi sebagian yang lulus tepat waktu bekerja di PT X. Jadi gitu. Jadi sebagian yang lulus tepat waktu bekerja di PT X. Tapi yang paling tepat yang mana nih teman? Yang paling tepat itu adalah semua pekerja PT X yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Itu sesuai dengan diagram Venn dan juga sesuai dengan indikator rumus ABC itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 10. Begitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik teman-teman, kita lanjut di soal nomor 11. Soal nomor 11, semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulan yang tepat. Nah, ini kita lihat nih teman-teman, semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Berarti di sini kita lihat, kita buat ya diagram Venn-nya teman-teman ya. Jadi di sini apa? Semua hewan di kebun binatang. Hewan kebun binatang. Itu kandangnya bersih teman-teman. Kandang. Jadi dia bilang kandang ya teman-teman ya. Menempati kandang yang bersih gitu. Nah, kemudian harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Jadi di sini bisa kita tuliskan. Nah, ini harimau nih. Harimau salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah semua harimau tinggal di kebun binatang. Salah ya teman-teman ya. Di sini kan dia bilangnya salah satu penghuni kebun binatang itu harimau gitu. Jadi semua harimau tinggal di kebun binatang ini salah. Semua harimau yang tinggal di kebun binatang bersih. Bukan harimau yang bersih, harusnya kandang yang bersih ya teman-teman ya.
Beberapa harimau tinggal di kebun binatang. Beberapa harimau tinggal di kebun binatang. Ini juga salah. Harimau menempati kandang yang bersih. Ini betul ya teman-teman ya. Jadi semua hewan di kebun binatang itu kan kandangnya bersih. Harimau salah satu hewan di kebun binatang. Berarti harimau menempati kandang yang bersih. Harimau hewan yang bersih, ini juga salah ya. Ini kandang yang bersih gitu ya. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang D. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 12. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat adalah soal seperti ini kan sama seperti soal-soal sebelumnya teman-teman ya. Ini ada pernyataan berkuantor, ada ciri semua, kemudian sebagian. Jadi kalau semua itu dia pernyataan berkuantor universal atau umum, kemudian sebagian itu pernyataan berkuantor eksistensial atau khusus ya teman-teman ya. Nah ini untuk menjawab soal nomor 12 ini bisa menggunakan diagram Venn teman-teman. Jadi kita buat di sini diagram Venn-nya nih teman-teman nih. Jadi semua kendaraan yang lewat tol. Jadi ini ada semua kendaraan gitu ya. Semua kendaraan gitu ya. Yang lewat tol. Itu dia harus bayar teman-teman. Jadi semua kendaraan yang lewat tol ini dia harus bayar gitu ya. Kemudian ada di situ katanya apa? Sebagian pengendara gitu ya. Sebagian pengendara itu tidak membawa uang gitu. Jadi di sini ada pengendara kendaraan gitu ya. Tidak bawa uang. Tidak bawa uang gitu ya. Maka kesimpulannya gimana nih teman-teman? Kesimpulannya kita lihat berarti apa? Yang A, semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Bukan semua kendaraan ya. Di sini kan ada yang lewat tol, ada yang tidak bawa uang gitu ya. Berarti sebagian gitu ya. Jadi sebagian kendaraan tidak melewati tol, berarti yang A ini salah ya teman-teman ya. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Nah, di sini kalau kita lihat semua kendaraan yang lewat tol itu bayar gitu. Berarti ini salah ya. Kemudian beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Nah, ini juga salah ya. Karena yang melewati tol itu harus bayar. Semua yang melewati tol bayar. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar. Nah, kalau di sini apa? Semua kendaraan yang lewat tol itu membayar. Berarti bukan beberapa kendaraan, harus semua ya. Ini salah juga. Jadi yang tepat itu adalah beberapa kendaraan tidak melewati tol. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah yang E. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Saya akhiri untuk video kali ini. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.